ketika kita bisa merawat diri kita, kenapa kita tidak bisa merawat alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi bersama kita nih Stuba Studi Teater Unisba, yang hari ini kita bakal ada acara benih lagi, yaitu berbincang seni di masa pandemi. Nah, ini ngomong-ngomong kita ada di mana nih? Pokoknya itu namanya tuh apa ya? Batu Kampung Batu kalau nggak salah. Kampung Batu. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen yang liburan kesini aja ya, karena ini bagus banget. Emang kenapa harus di sini? Ini kita bisa berekspresikan emosi kita di sini karena banyak banget view indah. Nah, tapi berbicara tentang emosi nih, banyak banget yang bisa kita cari buat mengekspresikannya, Teh. Mengekspresikan emosi maksudnya. Iya, salah satunya lewat seni. Lewat seni. Iya, dan seni itu banyak macam-macam. Nah, contohnya teater kita dong. Iya, kita. Contohnya Terus, lagi terus. musik. Asuma dong. Nah, iya. Maaf ya, Tet. Terus lanjut. Contohnya lagi budaya-budaya Sunda. Budaya Sunda kayak apa? LSB. Oh, iya. Iya. Pokoknya banyak yang macam-macam Iya. ya. Terus? Gitu. Dan ada lagi satu seni yang emang itu bisa mengekspresikan emosi kita, tapi beda ini, unik. Apaan yang beda? Itu lewat ekspresinya lewat mimik wajah dan gestur tubuh, Teh. Teteh pernah dengar nggak? Belum. Masa nggak pernah dengar sih? Tarik tambang. No, bukan, bisa jadi. Pakai ekspresi, pakai gestur tubuh. Coba. Aduh, Aku kasih ini deh, aku kasih clue. Cluenya Huruf ya. Ya, hurufnya apa? Pantomim. Ya, kepanjangannya pantomim. Lanjut. Bener Teh, pantomim. Jadi kita bisa mengekspresikan emosi dengan seni pantomim gitu. Bener Di Kampung Batu Bener gitu. banget. Dan kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang emang ada di bidangnya, di bidang pantomim. Di bidang seni pantomim gitu. Iya. Ya Ya udah, udah. jangan lama-lama aja Iya. lah. Langsung kita panggilin aja ya. Iya, Yaitu boleh. Kang siapa? Kang Wanggi. Yeay. Emang nggak, Kang? Silakan, Nggak ada Kang. ya? Satu ini ya. Oke, gini ya kita. Aman Kang? Aman. Oke, ini kursi merah kan, kursi panas. Panas banget. Oke, Gimana, Kang. sehat ya semua? Alhamdulillah, Kang. Dari mana, Kang? Oke, selamat datang Kang Wanggiut. Apa kabar Kang? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah baik. Gimana Kang? Sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Masih sibuk berkarya, bersilaturahmi, berproses, berkarya, berproses, banyak lah ya Kang. Banyak. Iya. Ngomong berkaryanya berkarya apa, Kang? Oh benar. Seni pantomim. Seni Kan pantomim. tadi ngomonginnya seni pantomim. Iya. Tadi dibahas juga. Dibahas Dibahas juga. juga. Kirain ngebahas yang lain gitu. Enggak, Oh. kita khusus seni pantomim sekarang ya bahasnya ya. Fokus ya, Bang. Fokus. Oke, sekarang kita kedatangan Kang Wanggiut nih. Berbicara tentang seni pantomim nih, Kang. Nah, mungkin semua teman-teman di sini ada yang belum tahu lah ya seni pantomim itu seni Ya, seperti apa sih gitu. Iya benar. Boleh nggak dasarnya mungkin pengertian dasarnya itu seperti apa? Iya, jadi kalau yang belum tahu bisa cari tahu juga ya. Iya. Iya. Ya, maksudnya bisa cari tahu melalui sumbernya yang benar gitu ya. Maksudnya entah baik senimannya, pelaku seninya gitu. Bisa tanya langsung ya. Kalau emang dirasakan misalkan kita searching di Google kurang gitu kan. Karena kan Google juga banyak ya. Gitu, di Google itu. Kita cari pantomim itu apa? Macam-macam kan gitu. Banyak. Dari Wikipedia, dari blog, dari tulisan-tulisan gitu ya. Dan kadang memang kalau kita telusurin di sosial media gitu atau di Google itu kan gitu, pantomim itu macam-macam gitu. Wikipedia bicara apa tentang pantomim, misalkan seni pertunjukan yang tanpa kata-kata gitu kan, mengandalkan bahasa tubuh dan gerak mimik wajah gitu. Nah, ada juga yang seni pertunjukan dengan gerakan tubuh dan mimik wajah untuk menyampaikan pesan. Macam-macam tuh kan. Beda-beda. Dua aja udah berbeda kan bahasanya gitu. Nah, ada yang pantomim itu seni pertunjukan
nonverbal gitu kan. Nah, gitu kan. Yang menyampaikan cerita gitu kan. Nah, itu kan pesan dan cerita kan beda. Pesan dan cerita. Iya, kita menceritakan. Nah, Dan gitu di kan. dalam cerita itu ada pesan yang Mungkin ada pesan disampaikan. Nah, Nah, itu makanya kalau memang ingin mengetahui pantomim itu temuilah para pelaku seninya ya, gitu, senimannya gitu. Karena dari sana kita bisa melihat cerita di balik itu semua gitu. Nah, makanya kalau Sherin sama Gina juga pengen tahu pantomim sederhananya gini. Paling itu pantomim itu kan usianya udah tua ya gitu. ya udah Usia lama tua banget. udah lama banget. Jadi banyak literasi yang membahas tentang pantomim gitu. Baik itu secara tertulis atau secara artefak gitu. Tapi banyaknya tertulis sih gitu ya, penuhan-penuhannya dan visualnya. Ya, jadi kalau pantomim sendiri memang seni yang udah lama nih, gitu ya. Yunani ya, dari Yunani, dan dia memang seni ini berjalan dari negara satu ke negara lainnya gitu. Jadi berarti dari jadi nggak langsung menyebar tapi iya berproses lah. berproses betul. Dari Yunani dia di situ mungkin kayak untuk muncul, ritual mungkin ya. betul, dari Yunani itu ada ritual untuk dewa-dewa gitu. Ada Pertunjukan untuk Yoi, dewa-dewa. menghormati kah, menghibur kah gitu ya. Dan sifatnya seperti itu gitu. Jadi memang ritual untuk dewa-dewa itu dewa Dionysius ya, teater Dionysius gitu. Itu ada sekitar 10.000 penonton lah gitu ya. Jadi ditonton Jadi sekitar asalnya tuh segitu. untuk ritual. Ritual. Itu udah lama banget. Lama banget. pantomim. Lama banget. Nah, terus perjalanannya gitu. Jadi dari untuk dewa-dewa ini perjalanan ke Romawi. Nah, dari Romawi ini muncullah beranggapan bahwa bagaimana caranya Italia harus merebut pantomim dan menjadi miliknya gitu. Yang darinya itu Yunani mau diambil mau oleh diambil, Itali. yoi gitu. Makanya muncul adanya bahasa commedia dell'arte gitu. Kemudian ada Yoi. apa itu? Seni komedi jalanan. komedi, Karena di komedi dell'arte ini pelaku-pelakunya itu banyak, ada akrobatik gitu. Iya. Seniman akrobat, sirkus, sulap. Sirkus, Oh. sulap ya. Jadi Di mereka Itali itu tuh. Iya, mereka melakukan perjalanan. Nah, setelah dari Itali, baru ke beberapa negara yaitu termasuk Eropa ya gitu, menyebar gitu. Mereka nyebar, ada yang bikin sendiri, ada yang bikin kelompok sendiri, ada yang sendiri melakukannya gitu. Dan lainnya terkenal lah Terkenal jadi lah, negara-negara betul. Eropa itu ya. Terkenal gitu. Makanya ada sebut British pantomime dari Inggris ya, gitu kan. Karena nyebar ke Eropa kan. Jadi beda-beda pantomim yang Beda-beda. dibawakan Ya. itu. Jadi semua ternyata dari pantomim semua punya sejarah masing-masing tiap negara gitu. Gitu. Jadi terus juga si pantomim ini memang punya tokohnya masing-masing gitu. Ada tokoh-tokohnya tiap zaman. Kayak ibaratnya sebelum Perang Dunia II ada tokohnya. Ada Jacques Lecoq, ada Janus de Brauw gitu ya. Ada Etienne Dekroff gitu. Terus ada siapa lagi? Tokoh-tokoh yang itu sebelum Perang Dunia. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu, dan setelah Perang Dunia II ada lagi tokoh-tokohnya juga. Ada Marcio dan kesini-sininya gitu. Jadi Charlie banyak. Chaplin dan sini-sini. Iya, Charlie Chaplin Iya. mungkin yang kita banyak Yang paling tahu ya. terkenal. Iya, Yang paling melalui terkenal. film bisu. Nah, Era film bisu. Era itu ya. Gitu. Mungkin malah yang sebagian besar orang malah tahunya mungkin Charlie Chaplin di sini ya. Betul. Nah, gitu. Karena memang pantomim itu seni yang unik, gitu. Unik dan langka gitu. Maksudnya Martin, kalau di Indonesia tahun-tahun 70-an kan baru masuknya. Ya, baru masuk. Baru ada di Indonesia tahun 70-an. Dipelopori oleh Senadi Demand, terus sini-sini yang muncullah kelompok-kelompok atau individu-individu personal-personal dari pantomim sendiri. yang melakukan pantomim itu. Betul. Panjang gitu. banget sejarahnya ya. Panjang. Dan ternyata emang dari dulu. Iya, tapi baru masuk Indonesia tuh tahun 70-an. 70-an gitu. Barulah di Indonesia. Iya. Makanya ini lumayan buat sharing-sharing tentang Betul, pantomim itu. Nah, betul. Kang, Sejarahnya begitu. Oke. Berbicara tentang pantomim sendiri nih Kang, kita tuh selalu identik lihat kalau pantomim orang-orang yang melakukan pantomim, misalnya Charlie Chaplin ya, Iya. sering kita lihat tuh pasti pakai make up putih nih Kang. Ah. Boleh tahu nggak apakah emang harus make upnya harus putih atau emang Boleh ternyata diganti nggak sih gitu? atau ternyata memang ada Ikoniknya gitu. ada Iya. ikoniknya tersendiri dari Betul. cat putih yang ada di wajah mungkin ya. Make up. Jadi memang untuk mempertegas juga kan, mempertegas, misalkan ada penonton dari jauh bisa kelihatan nih si wajah putih gitu, ekspresinya gitu. Dan ada sarung tangan juga tuh kan, sarung Nah, iya tangan benar. ya.
biasanya ada yang main sarung tangan juga dan ada yang tidak gitu. Mungkin kalau yang tidak juga pilihan juga ya gitu ya. Nah, terus memang ada versi lain ketika wajah putih ini juga salah satunya adalah bagaimana si wajah putih ini ternyata ada sejarahnya, yaitu korban-korban peristiwa Holocaust. Itu perang dunia. Ya, jadi kaum Yahudi yang dibantai sama tentara Nazi. Gitu. Jadi untuk mengingat mereka Iya, gitu. salah satu itu. Jadi menggunakan make up putih di Iya. wajahnya. Gitu. Ada versi lagi wajah putih ini sakral atau suci gitu. Jadi ketika seniman Pantomim sudah pakai wajah putih, nah nonsen dia nggak boleh ngomong. Gitu. Karena mungkin takut salah gitu. Iya, ritualnya untuk memang- siap-siap. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan ibaratnya ketika dia selesai melakukan pertunjukan, nah untuk diajak interview atau apa bisa. Karena apa ya, ibaratnya gini, energi untuk yang disampaikan telah selesai gitu. Nah, berarti bisa untuk hal lain. Oke, jadi mungkin pas udah make up dan segala macam itu sudah masuk Sudah masuk ke Iya. jiwa lah ya. Iya, kalau panggung. di teater Stanislavski gitu kan. Mau jadi peran gitu ya, Nah, berperan. benar, udah karakter Lift, panggung gitu. lah ya. Oh, if gitu kan. If. Tapi emang cat putih make up putih itu emang Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Justru Ada maknanya juga dalam sebenarnya, Iya. ya. Nggak cuman kayak namplokin aja putih biar jelas Bukan, gitu, iya. enggak. Bukan aksesoris lah gitu. Iya. Oke. Bukan aksesoris. Nah, Kang, kalau misalnya tentang seni pantomim sendiri kan dua dua aspek ya yang kita butuhin. Pertama, mimik wajah benar-benar Iya. harus jelas, mungkin ya ekspresinya harus kayak gimana. Betul. Lalu juga ada gestur tubuh yang emang benar-benar kita harus ngekspresiin kita lagi apa. Iya. Dan itu mungkin salah satu kesulitan mungkin ya Kang, karena kita nggak bisa berdialog secara verbal tapi harus non verbal. Nah, itu untuk pelatihannya ada nggak yang khusus seperti apa gitu di pantomim Iya. sendiri? Ada ya, semua ada pasti. Kayak teater juga kan Nah. gitu. Musik juga kan harus latihan dulu tuh, gitar, teater, atau bola vokal ya. Nah, di pantomim juga ada. Jadi kalau di pantomim lebih ke ini. Jadi ada dua ya, tubuh dan imajinasi. Tubuh dan Iya, imajinasi. mengolah itu ya. Jadi tubuh ini mengolahin dalam artian pasti olah tubuh ya. Yang pertama gitu, olah tubuh untuk merawat tubuhnya agar fit ya. Agar fit dan berstamina. Terus dari mengolah tubuhnya pasti mengolah rasa. Gitu. Olah jiwa, olah sukma. Oh kan ada kan? Gitu, olah sukma gitu. Mau dia nanti memakai praktik meditasi, yoga dan sebagainya, itu pilihan gitu. Karena itu penting untuk nafas gitu. Gitu. Nah, dari olah tubuh ini, nah imajinasi ini masuk ke olah ruang. Olah ruang. Imajinasi ruang. itu. Iya. Karena kan kalau dari imajinasi kan kali pantomim gini, benda yang tidak ada selalu ada gitu. Nah, benar itu. Benda yang tidak ada menjadi ada. Bungkus apa gitu, makanan, minuman, gelas gitu, baca koran gitu. Seolah-olah ada Nah, gitu. kayak cermin gitu kan. Iya. Pasti bisa. Gua juga. Iya. Iya, pasti bisa. Ntar deh di akhir sesi kali ya. Kita Oke, diajarin. Nah, Seru. jadi Oke, memang lanjut. ada dua itu gitu. Jadi kalau kita bicara mimikri juga kan pada akhirnya ke tubuh. Karena komponennya ada di semua di tubuh. Yoi. Dari atas sampai bawah. Iya, jadi tubuh ini ya bahasa berperan kita. lah ya. Iya, berperan semua. Tubuh ini ya medianya gitu. Nah, makanya bagaimana caranya merawat tubuh kita gitu. Nah, ibaratnya seorang penari aja, saya ada cerita atau pernah mendengar cerita bahwa ketika penari ini udah nggak berdaya, nah tapi dia masih bisa gerak apapun gitu, ini menari gitu. Udah Sampai sepuh bawah lah alam ibaratnya. sadarnya juga udah ke bawah udah, gitu. udah gitu. Nah, berarti kan tubuh ini kan berarti punya kekuatan gitu. Nah, gitu. Gitu. Sebelum Mata jauh kan nih, semua Kang, ya. sebelum jauh sampai ke pantomim dalam-dalamnya, pengen tahu dong apa sih alasan dari Kang Wang Hud gitu Iya. memilih seni pantomim itu sendiri gitu dari sekian banyak seni gitu. Iya. Yang pertama adalah ketika udah menjalani dan mengalami semuanya ya, gitu. Itu pada akhirnya wah ini seni ini buat saya kayak udah jadi daya hidup. dari tahun berapa Daya. nih Kang? Kalau boleh tahu? Jadi daya. Daya hidup. Iya, Dari daya tahun daya berapa hidup. Kang? Dari 2004. 2004. Ah, Udah berapa 17, tahun? 17 tahun. 17 tahun 17. udah ngegelutin. Ya baik lagi tadi daya hidup karena memang kalau kita nggak ada daya itu, nah mungkin saya kayak nggak nerusin gitu.
gitu ya, nggak nerusin sampai ke 17 gitu. Dan cinta pasti ada di situ. Ya, harus ada cinta guys. Iya. Dan merasa hidupnya itu memang di situ gitu. Iya. Merinding ya. Terharu sih. Basicnya kan saya teater. Oh, teater. Iya, teater. Di TSI Bandung mengambil penyutradaraan gitu. Nah, coba bayangin ngambil penyutradaraan kemudian menjadi pantomim kan. Gitu. Berarti kan pada akhirnya ketika menderek orang, nah gimana caranya saya harus menderek diri saya sendiri. Iya betul. Harus mengenal diri Iya, sendiri. gitu. Itu memang agak apa sulit ya. Gitu. Nah, makanya akhirnya pilihannya jatuh ke pantomim dan bukan hanya melestarikan tapi bukan hanya cinta juga ya, tapi akhirnya ya udah ini menjadi ya ini menjadi itu tadi daya hidup atau jadi aktivitas sehari-hari gitu. Tapi kalau kehidupan sehari-hari nggak sering pantomim, maksudnya pantomim kan tetap bagian dari aktivitas seninya gitu. Berarti secara nggak langsung justru mungkin salah satu alasan itu dari Akang tuh pengen mendirect justru orang Betul. lain. Tapi karena mungkin pengen lebih menguasai Gimana sih? director itu, Iya. akhirnya mencoba untuk diri sendiri Betul. dulu gitu. Karena- Taunya nyantol gitu. nyantol kan, bener kan? Iya. Nah makanya banyak kan nanya pekerjaan kamu apa bang sekarang? Pekerjaan saya pantomim. Kenapa pantomim? Karena pantomim itu pekerjaan sikap gitu. Iya betul. Iya, karena kan ada sikap gitu, maksudnya tegas gitu kan. Iya. Saya di sini gitu. Gitu. Pekerjaan Gitu. sikap. Karena memang pada akhirnya pantomim minimal bisa menjadi apa ya, sebaiknya mah inspirasi lah semoga gitu. Amin. Biar teman-teman juga tergerak untuk satu satu peristiwa misalnya, satu pesan apa yang saya sampaikan gitu. menjadi apa ya, menjadi gerakan bersama gitu. Penyadaran gitu ya, untuk bisa kita sadar bahwa kita ini sebagai manusia yang seperti apa sih gitu, bergunanya gitu. Ngomong-ngomong soal itu, maksudnya tentang apa tadi katanya? Bergerak. Iya. Nah kemarin kalau aku lihat-lihat nih di Instagramnya Kang Mangyut itu yang terbaru Kepo ada Follow Instagram Kang Mangyut ya. follow Instagramnya Kepo Kang Mangyut. ya. Nanti ditulis Stalking. di sini. Iya. Aku lihat Stalking, tuh Kang. ada Kang Mangyut tuh perform di Gunung Semeru. Heeh. Nah itu tuh maksudnya apa gitu? Ya. Itu perjalanan spiritual ya pada akhirnya. Jadi Perjalanan ya kan biasanya orang naik ke gunung itu foto-foto mendaki ya. Nah kita akhirnya Tema. ya betul kemah gitu. Pada akhirnya kita kayak gitu udah dulu deh gitu. Ya kita ngomongin apa nih gitu. Ya, sepanjang perjalanan kita ngeliat sampah, harus ngeliat perilaku orang. Gitu. Jadi akhirnya semua teman-teman ngamatin itu. Nah akhirnya jadi pantomim lu. Wah ini dinginnya gokil nih gitu di atas Semeru gitu. Saya bawa alat makeup. Emang saya selalu bawa alat makeup. Kapanpun dan Kapanpun dimanapun. ya gitu. Karena poketnya kecil kan ukuran. Nah pada akhirnya ya gue pantomim, nggak akhirnya pantomim. Nah pantomim di atas Gunung Semeru menjadi pengalaman tidak terlupakan seumur hidup ya. Berarti itu tuh sebenarnya nggak Memberi dikonsepin, pesan, nggak sebenarnya, dikonsepin, tiba-tiba nggak. aja gitu ya. Nggak tiba-tiba juga. Oh nggak tiba-tiba. Iya, itu udah jadi kehendak alam ya. Benar. Iya, Benar. benar. Iya. Coba kalau tiba-tiba dengan posisi dingin, nggak jadi ya dingin, udah nggak jadi, bener nggak? Bener-bener. Kalau logik ya, dingin, Hendaknya. udah kehendaknya ya udah. Gitu. Tapi keren sih ya, Keren ya. maksudnya anti mainstream banget gitu si Anti-mainstream, pantomimnya ya. tuh sampai ke gunung gitu. Si anti klub gitu. Ya di klub. Selain itu kan Ah. maksudnya ada pesan lain nggak sih kenapa performnya di gunung gitu? Iya, pesannya salah satunya adalah ketika kita bisa merawat diri kita, kenapa kita tidak bisa merawat alam dengan sekecil itu? Rawatlah alam guys. Karena pantomimnya pun geraknya pun tentang alam juga ya Iya. yang di situ. Nah, pada akhirnya kalau ingin alam kita lestari ya jaga bareng-bareng gitu. Gitu dari sifat-sifat kita sebagai manusia. Sederhananya kayak tadi kan ada kalau membuang sampah ke sungai gitu. Dan sebagainya memang sulit ya. Berlaku itu kan sulit ya gitu. Pelan-pelan kan. Pelan-pelan prosesnya. Sedikit. Nah, Lama-lama sedikit. jadi Bu, kikit. Nah, lama-lama Iya. masalah adalah solusi kan katanya gitu. Nah. intinya untuk mengajak para Iya. pemuda dan Dengan cara masyarakat apapun. juga. Pokoknya gitu. menyampaikan pesan dengan baik lah ya. Betul. Nah, Satunya biar warga, semua warga masyarakat Indonesia bergerak Nah. untuk apa? Untuk baik lagi untuk bangsa ini gitu, untuk negara ini. Termasuk Ibaratnya- yang kemarin juga berarti Kang ya, yang apa? Yang satwa liar itu. Iya, spesies liar. cek aja di Sama. IG-nya. Karena- Tonton betul. aja. Karena kan kita juga spesies kan, gitu. Kita juga hidup di bumi ini gitu.
di semesta ini, di bumi ini lah. Nah kita juga punya ruang hidup, punya habitat juga kayak gitu ya. Nah minimal baik aja sederhana, jangan ganggu habitat mereka deh gitu. Nah itu gimana Kang cerita dibalik akhirnya punya ide nih, ayo kita menyuarakan tentang satwa liar gitu. Iya. Idenya itu kan memang tiap tahun karena mungkin di pandemi ini akhirnya kita bikin video. Biasanya kita turun ke jalan gitu ya, kampanyenya di jalanan gitu. Emang karena pandemi. Karena pandemi akhirnya kita alihin lewat video. Nah, mungkin video ini jadi salah satu arsip digital yang buat kita yuk nonton loh gitu. Kita nggak pakai objek-objek satwa gitu. Karena memang kalau objek satwa juga kita takut juga ya gitu. Ada undang-undang dan sebagainya. Betul. Nah, gitu kan. Nah, makanya itu juga salah satunya buat video yang spesies liar juga upaya kita untuk mengkanter gitu ya, mengkanter konten-konten di sosial media yang menampilkan satwa liar, primata gitu, baby monkey dan lain sebagainya gitu. Edukasi itu juga untuk pelepas liaran, gitu, perburuan dan lain sebagainya. Ya udah tuh. Mungkin kita break dulu ya. Mau azan maghrib soalnya. Kita break dulu teman-teman karena mau azan maghrib. Oh di sini sih. Udah di sini dong. Ya apa-apa lah. Gimana Kang? Dari mana Kang? Dari mana Buka Kang? puasa, alhamdulillah. Oh enggak ya. Jadi itu kan perjalanan Akang dari yang di Gunung Semeru sama Pertunjukannya ya, pertunjukannya sama yang mengenai satwa liar dengan pesannya itu ya untuk lebih peka lagi sama lingkungan, sama Betul. satwa liar dan lain sebagainya. Nah terus ada lagi pertanyaan nih Kang, misalkan selama ini apa sih yang menjadi kendala dalam Akang menjalani seni pantomim itu gitu? Ya, kendala, hambatan, gitu. Tantangan tuh pasti ada ya semuanya. Semua aktivitas di kehidupan lah ya ada ya. Nah, ini yang menarik karena memang satu kendala kalau kita bisa menjalaninya gitu. Nah, dan bisa menikmati kendala itu adalah ibaratnya ada satu kendala nih. Nah, kita kan selalu buntu ya gitu. Wah, buntu nih gimana nih? Nah, dalam kebuntuan ini pasti kita punya partner gitu ya. Gitu, karena kita makhluk sosial. Pasti kita bertanya lah, ini gimana ya? Gitu. Nah, itu juga yang memecahkan kebuntuan itu gitu. Makanya pada akhirnya kita mesti berkolaborasi gitu. Masih berkolaborasi, mesti bertanya, mesti mengajukan apa yang kita harus dibereskan gitu dalam kendala ini gitu. Apa sih persoalannya gitu. Karena memang kalau kita nggak belajar seperti itu ya kita nggak akan menemukan Titiknya di mana? tuh Pembelajaran gitu, baru juga. pembelajaran buat kita juga gitu. Nah, gitu makanya seperti itu. Jadi memang kalau kendala memang pada akhirnya semua pasti ada lah. Saya sendiri juga mengalami itu kan proses di pantomim ya gitu. Dari struktur cerita, bagaimana mencari tema, pesannya apa nih mau disampaikan, apakah sampai pada penonton atau tidak gitu kan gitu. Bagaimana bahasa teks ke bahasa tubuh gitu ya. Baik dari puisi kah, sastra apa, atau saya mencari kosakata atau kalimat-kalimat yang berasal dari lokal kita gitu. Berarti kalau dalam menjalani seni pantomim ini, Kang Wanggo tuh sendirian nggak sih? Atau misalkan punya tim Ya. khusus gitu? Ada tim ya. Tim itu dibentuk untuk menuju pertunjukan yang ibaratnya pertunjukan yang ini yang benar-benar ini untuk dipertunjukkan secara penontonnya teratur gitu. Penontonnya terstruktur dan targetnya jelas gitu. Ada timnya. Tim produksinya lah. Tim ya? produksinya ada. Tim Sama. panggung mungkin ya, Betul. panggung. Sama kayak pertunjukan teater lah. Kan Berarti- membuat di belakang itu kan ada tim produksi kan. Berarti Nah, banyak lah ya timnya gitu. jadi sama aja. betul sama. Jadi emang ada ini bagian produksi nih. Nah, ini bagian art nih. Oh, Gitu. berarti sama aja teh. Ya ada monomime ya, ada sebutannya gitu monodrama. Monomime juga ada? Mimodrama atau monomime. Monomime tunggal. Oh. Karena memang kalau pantomim dimainkan secara personal itu dari dulu udah seperti itu ya. Makanya tadi yang saya sebutin juga tokoh-tokohnya itu kan gitu ya. Ada Jen Louis Barak gitu ya, Jen Gapat de Barau gitu ya.
Marcel Marcio dan Decker itu individu-individu orang-orang personal gitu yang main sendiri. Catherine Decker dia disebut sebagai bapak pantomim modern gitu ya, dengan dia menemukan metode metodenya dan metode modern, yaitu corporal mime gitu ya. Dia sebut corporal mime. Korporal tuh jadi maksudnya gimana? Korporal tuh dia melakukan bentuk-bentuk gerakan gitu ya, yang keseharian tapi menggunakan torso gitu pada badan yang, dan wajahnya pasti ditutup, tidak menampilkan wajah. Wajahnya dibungkus, iya. Jadi hanya gestur tubuh yang ini tubuh. Dan tubuhnya benar-benar estetik, berarti kayak benar-benar maksimal, proporsional ya. Gitu. Kelihatan nih otot-ototnya gitu. Kalau akan kan pantomimnya justru memperlihatkan wajah yang harus tegas. Nah itu justru menutupi wajahnya jadi lebih fokus ke tubuh. Betul. Kalau untuk pantomim sendiri nih Kang, biasanya normalnya mungkin durasi tampilnya, karena kan sendiri tuh, pasti kalau sendiri kan menguras tenaga ya. Itu minimal dalam pertunjukan pantomim itu dibutuhkan waktu berapa menit lah? Iya, jadi standar internasional baik di festival atau pertunjukan ya, itu 5 sampai 15 menit. 5 sampai 15 menit sendiri itu. Betul, sendiri. 15 menit itu udah maksimal. Nah, jadi ada batas waktunya juga ya. Baru tahu. Jadi memang kalau udah melebihi batas 15 menit ya itu luar biasa lah. Ternyata dia ingin bercerita dengan pesan-pesan yang mungkin ada satu pesan yang mau disampaikan, tapi ceritanya harus maksimal nih, membuat benang ceritanya gitu. Dan tadi aku ngobrol di belakang sama Kang Wang Gihut, ternyata Kang Wang Gihut pernah tampil pertunjukan pantomim sampai waktu 12 jam ya Kang? Pantomim 12 jam. Di mana itu Kang? Nah itu boleh yang diceritain sendiri, karena itu panjang banget, melebihi dari batas maksimalnya mungkin ya, maksimal internasional. Ya, jadi ada sebuah kegiatan Bandung International Dance Film Festival 2012 ya. Itu saya diminta untuk jadi penampil gitu ya. Nah akhirnya dengan kepikir ya dengan durasi itu 12 jam itu, karena memang sesuatunya itu juga beberapa performa melakukan itu, cuman saya pantomim kan gitu ya. Nah sekuat apa nih, seperti apa nih pantomim yang saya endurance-nya gitu, stamina-nya. Ternyata saya pakai pampers dewasa, memang stay di tempat terus gitu, nggak pindah-pindah. Nah itu kalau boleh tahu temanya mungkin, temanya seperti apa dan persiapannya juga. Temanya itu mime meditation, jadi healing. Semacam itu, healing. Meditation. Iya, mime meditation ya. Jadi memang salah satunya mime meditation itu kita menceritakan bagaimana kesemrawutan manusia-manusia. Nah, saya lebih memposisikan diri orang yang lambat gitu, untuk menenangkan diri, dan kadang-kadang diam, kadang-kadang bergerak lagi untuk melihat keramaian-keramaian, keriuhan-keriuhan. Jadi pada akhirnya saya kayak coba untuk belajar sunyi lah, bahwa kita berbicara pada tubuh kita sendiri, dan lebih bisa mendengarkan juga ya. Iya. Keren banget. Pantomim ternyata memang jauh gitu dari yang kita bayangin gitu. Gak cuma sekedar gerak aja gitu. Dan pantomim sebenarnya kan membuat bahagia ya. Nah itu kan sisi yang lain gitu. Membuat bahagia, membuat beragam lah pantomim untuk menceritakannya. Karena memang baik lagi, setiap seniman pantomim punya pilihan masing-masing. Gitu. Terus mau dia komedi, mau dia tragedi, mau dia komedi satir, mau dia apa, eksperimental, mau dia kontemporer bagaimana gitu. Macam-macam banget ternyata. Ini kok bisa ya 12 jam? Itu gimana gitu tubuhnya nggak capek? Karena kan itu harus ngolah semua mungkin kan ya. Olah sukmanya juga kalau capek mungkin ada ya. Cuman karena menikmati itu, karena memang kayak persiapannya gini. Saya nyiapin ada madu, ada coklat buat stamina. Iya, ada makan-makan itu lah. Terus ada buah-buahan gitu. Jadi emang pas adegan kayak ibaratnya azan nih. Azan, oke, nih mulai nih makan apa dulu nih, madu dulu tadi. Nah, biar ada melek dikit. Di sore hari ada turun kan, nah apa nih coklat nih gitu. Gitu. Dan saya juga nyiapin payung kepala juga, tapi terbuat dari kayak topi petani itu, caping tapi dibungkus plastik, karena pada saat itu tiba-tiba hujan gitu. Dan itu bermanfaat banget kan posisinya. Momen apa aja sih yang paling lucu yang pernah Kang rasakan, sama momen apa yang paling sedih gitu selama menjadi pantomim di Indonesia ini gitu?
momen yang paling lucu. Yang paling lucu adalah bertemu dengan warga negara asing ya. Itu lucu karena buat mereka kok tiba-tiba pantomim seperti ini. Maksudnya? Yang mereka lihat di negaranya, pantomim itu berbeda. Beda Karena mungkin. memang beda-beda. Beda kan ada bahasanya, tapi bahasanya bisa diterima gitu. Nah itu kan lucu kan, akhirnya, oh ada pantomim beginian, ada lah gitu. Kenapa nggak ada? Gitu. Apa yang nggak ada di dunia ini kan? Tinggal Bener ya? dibuat ya. Tinggal dibuat gitu kan, dikreasikan gitu ya. Bener ya? Tinggal dikreasikan. Nah itu yang akhirnya sharing pengetahuan, edukasi. Nah yang paling sedih ya, yang paling sedih ya banyak ya. Sedih banyak, senang banyak, bahagia banyak. 2016 saya ditangkap, diculik karena berkaitan dengan apa? Pernah Gerakan diculik kiri juga. ya, gerakan kiri 2016. Lagi rame-ramenya isu gerakan kiri. Itu gimana Kang? Iya, jadi tiap dari 2015 itu saya bikin namanya perayaan Hari Tubuh Internasional. Gitu. Semua orang yang ingin merayakan Hari Tubuh silakan gabung gitu ya, di kegiatan ini, peristiwa tubuh ini gitu. Nah, beberapa 2015 kita di Car Free Day itu berjalan lancar gitu ya. Di bulan Maret 2015, nah 2016 kita juga bikin lagi. Tapi ternyata di 2016 ada momen itu, ada isu gerakan kiri itu. Karena ada pembubaran pertunjukan Tan Malaka di IVI depan BC. Nah ada pembubaran. Nah minggu kemudian, minggu depannya itu kan udah disiapin saya bakal pertunjukan, namanya tunjukan napak nafas. Jadi emang menceritakan tentang sejarah Bandung dari 0 km sampai X Palaguna. Jadi emang di tengah-tengah kalau tahu tiang-tiang bendera Asia Afrika, nah di situ diincer. Jadi kita diberhentiin, salah satu penampil itu diminta KTP, suruh berhenti, nggak terima dong, karena berarti mereka aktor lah ibaratnya, aktor ini lagi main, diberhentiin di tengah jalan gitu ya. enak kan, diminta KTP mana? Tiba-tiba nyebut KTP ke penampil, gitu. Buat apa gitu? Nah hal-hal itulah, makanya akhirnya kalau dukanya seperti itu, maksudnya itu bukan duka ya, tapi pengalaman yang kurang enak lah. Iya, yang kurang enak lah ya, maksudnya perlakuan itu. Makanya saya sampai hari ini kalau bicara ke teman-teman itu, yuk kita memperjuangkan kebebasan berekspresi kita gitu. Di ruang publik aja seperti ini gitu. Apalagi di ruang-ruang gedung-gedung di indoor gitu, gedung-gedung pertunjukan gitu. Nah gitu, kebebasan kita sepertinya direnggut gitu. Kalau nggak sadar tidak sadar terserah gitu kan. Tapi yuk kita benar-benar berjuang dengan hak-hak kita sebagai pelaku seni. Banyak banget momen-momennya ya, dan Iya, itu. ya mungkin Menyentuh itu sih, kayak ternyata banyak banget pengalamannya gitu selama menjadi seniman pantomim itu. Ya dari kalian yang lihat gerak-gerak itu juga, ternyata pelajarannya dan perjalanannya nggak semudah itu. Betul. Karena setiap penampilan butuh banget pengorbanan lah, kayak latihan keras ya, olah sukma juga dan sebagainya lah. Dan beberapa momen-momen yang tidak terduga ya. Karena kalau di pantomim itu gini, ada bahasa Marcel Marceau ya, maestro pantomim ya, pernah bilang bahwa dalam keheningan dan gerakan Anda akan merefleksikan seseorang. Dalam keheningan dan kegelapan, Gerakan Anda akan mengekspresikan merefleksikan seseorang. Nanti diedit di situ ya. Soalnya mantap. Jadi kalau Rumi bilang kan semakin kau bisa mendengar, semakin sunyi engkau, semakin engkau bisa mendengar. makin peka lagi. Semakin sunyi engkau, semakin engkau bisa mendengar. Sharing kenapa? Tong Erik di belakang berisik. Ya maaf ya. Ya, jujur itu keberagaman. Keberagaman, karena variasi itu indah guys. Betul. Keberagaman itu indah. Ya, pantomim kan di situ salah satunya keberagaman, bahwa ini adalah kasana seni pertunjukan warna-warninya gitu. Kalau nggak ada pantomim ya nggak warna-warni. Oh, jadi jangan seragam guys, beragam tapi. Beragam. Mantap ya. Nah, seru banget, asik banget pembahasan sama Kang Wanggihut ini. Dan kita punya informasi baru lah mengenai seni-seni yang kayak pantomim itu seperti apa gitu. Betul. Karena buat aku sendiri yang emang mungkin jarang update juga gitu, susah banget mengetahui kayak pantomim itu apa, dan bahkan jarang mungkin yang masih Betul.
di apa Informasi lah. informasi jarang, jadi Yang pertama itu. mungkin kalau misalnya informasi ini jadi luas sebar gitu, peminatnya mungkin jadi lebih Amin. banyak nanti gitu. Amin. Itu dia. Makanya Kan salah satunya kita. Iya. Jadi tambah minat seninya gitu. betul. Makanya saya dari 2011 itu kan selalu menyebarkan bahwa wacananya adalah pantomim itu untuk semua gitu. Hmm. Gitu. Nah, tinggal definisikan aja untuk semua itu seperti apa gitu. Dan pantomim di mana-mana gitu. Bahwa Contohnya kayak di gunung tadi. ada hidup di mana-mana gitu. Yang terakhir dari kita mungkin bagian menariknya nih dari Akang Lihut sendiri, apa sih pesan untuk pemuda Indonesia gitu di masa pandemi ini untuk teman-teman tetap lah. bisa berkarya dan lain sebagainya. Iya, harapannya ya gitu ya, atau apapun lah ya. Jadi semoga teman-teman semua gitu ya bisa merawat kreativitas ya. Gitu ya, merawat kreativitas di kondisi ini emang cukup ini ya, cukup bertegangan tinggi ya gitu. Gimana nih Pengaruh pastinya? sekali. Iya. Ini bagaimana cara di online katanya, caranya gimana sih gitu. Betul. Nah kalau kita nggak coba dan masuk ke situ ya kita nggak tahu seperti apa gitu. Semoga terus berkarya ya anak-anak muda Indonesia, mengharumkan atau membanggakan diri sendiri dulu ya, baru kita membanggakan keluarga orang lain dan dengan hal positif, hal-hal yang baik. Bahagia dulu dari diri sendiri. Iya, Betul. Jadi Betul, intinya amin. jangan sampai masa pandemi ini tuh menjadi batasan kita untuk berkarya lah. Jangan Betul, menjadikan betul. halangan lah ya. Justru kita harus membaurkan diri gitu. Dengan Betul. caranya tadi kayak bertemu sama relasi-relasi, Betul. berkolaborasi, Iya. inovasi lah intinya. Betul. Cara yang diubah tapi tetap ada, ya kita tetap masuk lah zaman itu. Tetap menjadi diri kita sendiri juga. Iya. Nah, Minimal bisa menginspirasi ya. Semoga kan gitu ya. Amin. Menginspirasi semuanya gitu. Amin, amin, amin. Saling menginspirasi. Nah begitu pemirsa ya. Tetap. Jadi harus saling menginspirasi. si Kang, nah, kita kan tadi bilang pengen belajar Oh iya sedikit-sedikit. benar. Iya, iya. Dasar dulu kali ya. Iya. Nah, Apa yang dasar-dasar aja Iya. lah. Boleh, boleh, boleh. Betul. Nah, biasanya dasarnya itu gini. Gimana, gimana? Nah, jadi kayak kita berimajinasi kayak menyentuh Media, sosial media. sebuah media ya. Cermin kah atau tembok kah gitu ya. Atau cermin lah. Nah, kita dorong gitu. Dorong. Gelap ya kan lorongnya. Badannya. Nah, Itu ada pohon kurma. kita bisa pindah-pindah. Kayaknya tangannya ya, tapi harus sejajar kita. Iya. Atau kita Susah mau ya? minum gitu ya. Nah, kita juga rasain apa? Bendanya gitu, Ini botol mejanya, Kang, atau mejanya. mejanya. Ah. Nah, gelasnya gitu. Nah, gelasnya. Silakan minum. Oke. Ah. Pahit ya. Oh, ini asem ya? Ini asam itu pahit. Ini apa coba tebak? Nggak boleh ngomong. Oh, pantomim nggak boleh ngomong. Ulangin lagi. Oh, ulangin lagi. ulangin. Iya. Kok Bisa. deg-degan ya? Bisa. Kayak gak bisa ngomong gitu. Otomatis gitu. Oh gitu. Jadi kita harus nahan nih, harus nahan. Ini bisa jadi apa ya? Jadi meditasi buat yang suka ngegosip. Oh iya. Gibah. Mengurangi Jadi jadi telepati. Jadi jangan main fisik juga cuman nah. Oh, tapi kalau ada tapi suara nggak ganggu juga gitu. Jadi kayak nonton apa? Iya. Jadi nggak inilah. Kita nggak merugikan orang lain. Gitu. jadi Terus itu tema pantomimnya apa? Buka puasa. Dengan yang pedas-pedas. Dengan Bener. oh tadi Ya tadi kan. Ya kan tadi. tadi asam. Masa- Ini banyak rasa berarti kan? Iya banyak rasa tadi. Kan macam-macam Nggak tahu kuenya. ini apa rasanya. Nggak tahu tadi apa. Kecut sih, Oh, cuma Kita kebanyakan nipis dulu. oh, tipis. Oke. Seru Wow. banget ya hari ini. Ngerasa ada 5 jam bersama.
Oh iya bener ya. Oke, Kang Wanggihu makasih banget. Sama-sama. Buat waktunya hari ini ya, tadi dari matahari Mantap, terbit sampai matahari tenggelam, sekarang masih Sampai bersama mau kita. terbit lagi. Terbit lagi, kalian kalau tahu ini Iya. 24 jam ini podcast ya, cuman diedit-edit aja di Green screen ya? Iya, di green screen ini ceritanya. Kayak gitu. Mantap, terima kasih Oke. banyak. Oke, Sehat makasih. terus ya. Sehat terus. Amin. Akan Sehat juga terus. sehat Amin. terus dan Terus terus berkarya. berkarya ya. Aktif, Oke, itu dia. ditunggu karya-karya dan kalau misalnya pengen lihat karya-karya dari Kang Wanggihu ini, langsung aja cek Instagramnya ya, Kang. Iya. Wanggi @Wanggihu. Wanggihu. Follow juga Stuba. Follow juga, jangan Studi lupa Teater follow. Unisba. Ya pokoknya semoga berbincang seni hari ini bermanfaat juga Betul lah. banget. Amin. Buat kita, buat akangnya juga, dan apalagi buat penonton gitu yang Bener belum pernah banget. tahu dunia pantomim hari ini. Dan di Benny di episode sekarang itu kan memang khusus dari ahli pantomimnya sendiri gitu. Jadi semoga aja berfaedah lah ya gitu kan gitu. Ahli ya, ahlinya ahli. Ahlinya ahlinya pantomim. Begitu sih. Oke, mantap. Mungkin Praktisi kali ya, dia praktisi. Nah, praktisi. Kang punya quotes nggak buat penutupan? Buat ke depan. Nah, dari Akangnya. Oke. Buatnya itu jika kita tidak bisa hadir gitu, upayakan kita bisa memberi kabar. Gitu. Itu pas banget ya lagi masa pandemi ini. Iya kan? Jika kita tidak bisa hadir, Usahakan memberi kabar. Iya. Oke. Oke, sekian dari Benih episode kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam